Tadi, barusan tadi saya ngintip di berita itu, wakil presiden kita oke, saya ganti, wakil presiden mereka karena semua protes bilang wakil presiden kita, wakil presiden mereka di dalam 2 hari ini sudah dieluk-elukkan karena sudah memantau proyek-proyek strategis yang sedang dijalankan. Dia pergi lihat fasilitas olahraga di Senayan, dia puji-puji itu bahwa ini bagus sekali nih, karena nanti akan ada atlet-atlet di situ yang akan menyumbang medali emas, terutama panjat tebing. Yes, saya langsung senang, karena kemarin saya bawa pulang medali emas panjat tebing dari Olimpiade Paris. Tapi apa pentingnya menyebutkan panjat tebing yang memang ada medali emas, sementara beliau tidak pernah panjat tebing, dia panjat kekuasaan. Lalu berita berikutnya, masih wapres yang sama memantau pembangunan perluasan jaringan jalan kereta api di kota itu, LRT, Light Rapid Transformation. Memantau, lalu diberitakan wakil presiden di hari kedua sudah memantau pembangunan MRT, sudah memantau fasilitas olahraga. Itu jadi berita utama. Orang hanya memantau, itu sama dengan turis, tapi jadi berita utama. Kita nggak lihat ada konsep baru pada beliau untuk mengatakan bahwa visi saya tentang Indonesia, tentang olahraga adalah ini, visi saya tentang transnasional adalah ini. Hanya memantau, artinya mengikuti pola bapaknya sebelumnya, mantau-mantau. Begitu ada sesuatu yang bagus diklaim, begitu buruk tidak diklaim. Itu yang kita sebut kejujuran untuk menilai secara metodologis. Kalau kita dengar, pasti sebentar lagi akan ada ilustrasi tentang masa depan tuh dari seseorang yang dicalon, yang sekarang faktual adalah wakil presiden. Akan ada Indonesia emas. Iya, isinya apa itu Indonesia emas? Akan ada keadilan, apa isi keadilan itu? Indonesia emas, keadilan di dalam perspektif ilmu pengetahuan harus dibuktikan versi siapa? Versi libertarian, versi liberal, versi sosialis, versi komunis. Kan itu yang namanya berpikir kritis. Jadi mahasiswa seringkali juga pakai jargon yang sama itu. Akan ada keadilan, akan ada bonus demografi. Apa tuh bonus demografi itu? Kalau tadi Indonesia IQ-nya 78,5, Vietnam 115, Singapura 105. Bagaimana berkompetisi di dalam keadaan kekurangan pengetahuan, kekurangan IQ? Jadi apa yang akan jadi parameter untuk mengatakan kita akan pergi pada Indonesia emas, kita akan pergi pada Indonesia yang adil? Jadi mahasiswa, kendati Anda mungkin malas demo, tapi jangan otakmu itu dihibernasi. Itu dasarnya. Kasih kritik. Kenapa itu terjadi? Banyak statistik yang berupaya untuk menipu kita tuh. Statistik terakhir misalnya, Gini rasio kita 31. Bagus. Kalau 100 itu artinya ketimpangan absolut. Kalau 0, ketimpangannya tidak ada, artinya ada keadilan di situ. Sering saya kasih ilustrasi bahwa cara menghitungnya itu yang mesti sudah persoalkan. Mereka belajar ekonomi, belajar komputer, coba cari apa yang dimaksud dengan Gini rasio itu. Kalau di sini ada petugas statistik, dia tanya pada saya, Pak Rocky, pengeluaranmu berapa? Saya bilang pengeluaran saya Rp10.000 per hari. Dia catat. Pengeluaran Ibu Fani berapa? Ibu Fani bilang ya 10.000 juga. Dia catat. Pak Bambang pengeluarannya 10.500.
sedikit di atas saya karena gajinya tetap, saya gajinya nggak jelas. Jadi kita bertiga di sini mengeluarkan 10.000. Lalu dia tanya pada seseorang yang dia temukan di Kuala Namu itu, baru turun dari private jet, "Bapak, berapa pengeluarannya?" 10.000. Dia tanya pada mahasiswa Universitas Potensi Utama, "Berapa pengeluaranmu?" "Ucok, Butet, 10.000 Pak." Dicatat per hari ini pengeluaran dosen, pengeluaran mahasiswa, pengeluaran oligarki sama-sama 10.000. Headline-nya besok adalah tidak ada kesenjangan sosial di Medan ini. Benar tidak? Benar, memang ada kesenjangan sosial. Gini rasionya 0. Tapi coba kita periksa perlahan-lahan, masuk dalam detail. Kenapa saya mengeluarkan 10.000? Ya karena saya cukup makan, tadi saya nyuri dari universitas sebelah itu jeruk. Berapa saya nyuri tadi, Irman? Saya nyuri 10 jeruk. Kalau saya beli jeruk itu harganya 10.000 di Medan. Jakarta udah pasti 30.000. Ditanya sama statistik, kenapa Pak Rocky cuma bukan Pak Rocky, Bang Rocky kalau di sini ya, guys. Kenapa Bang Rocky cuma keluarin 10.000? Karena saya hanya perlu makan jeruk. Di dalam jeruk ada protein, di dalam jeruk ada vitamin, di dalam jeruk ada karbohidrat, di dalam jeruk ada cairan. Cukup buat saya satu hari makan jeruk. Ditanya pada si oligarki yang baru parkir private jetnya, kenapa Bapak cuma keluarin 10.000? Sama seperti Bang Rocky, karena saya disuruh dokter untuk makan vitamin aja, karena saya banyak penyakit. Sama. Ditanya pada mahasiswa tadi, "Hai mahasiswa Potensi Utama, kenapa kamu cuma mengeluarkan 10.000? "Iya, karena saya keluarin 5.000 pagi-pagi untuk makan banyak, dan masih ada 5.000 untuk saya beli promah untuk nahan lapar." Jadi yang dicatat adalah expenditure, pengeluaran kita, tidak dicatat pendapatan kita. Indonesia tidak punya statistik tentang pendapatan orang, disembunyikan, itu masalahnya. Jadi statistik bisa menipu saudara-saudara tuh. Itu pentingnya kita pakai akal sehat untuk tidak percaya pada statistik negara. Dasarnya itu tuh.